Saya mau berbagi kepada saudara sebuah pelajaran yang saya putuskan untuk saya beri judulnya adalah Paradoks Kekristenan. Oke, judulnya adalah Paradoks Kekristenan. Bisa minta tolong PowerPoint-nya ditayangkan. Nah, pelajaran ini sebenarnya lahir dari satu pewahyuan yang saya tangkap dari Tuhan, dan waktu Roh Kudus singkapkan ini kepada saya, secara jujur saya bingung. Sampai ketika Tuhan tunjukkan ayat-ayatnya, saya baru sadar bahwa ternyata memang itu kebenaran. Nah, apa yang Tuhan singkapkan kepada saya? Yang Tuhan singkapkan kepada saya adalah kalimat ini. Sudahkah kita tahu, saudara, bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak pernah menjanjikan kehidupan? Karena yang Dia janjikan adalah kebangkitan. Berhenti dulu sebentar. Selama ini kita selalu berpikir bahwa Tuhan itu menjanjikan kehidupan. Padahal kalau saudara teliti Alkitab baik-baik, khususnya dalam Perjanjian Baru, yang Tuhan janjikan itu adalah kebangkitan. Saudara perlu memahami ini. Nah, masalah dari banyak orang Kristen menurut saya, karena kita berpikir bahwa yang Tuhan janjikan kehidupan, maka cenderung kita akan menghindari yang namanya kematian. Oke? Nah, itu sebabnya jika fokus kita adalah kehidupan, maka kita pasti akan melarikan diri dari kematian. Bingung? Tahan sebentar, nanti saudara pasti akan mengerti. Saya ulang ya. Kalau saudara peliti Alkitab baik-baik, ternyata sebenarnya Tuhan itu tidak pernah menjanjikan kehidupan. Yang Dia janjikan adalah kebangkitan. Oke. Nah, kalau fokus kita, saya ulang ya, kalau fokus kita pada kehidupan, maka kita akan cenderung menghindari yang namanya kematian. Nah, padahal sebenarnya saudara tidak akan pernah mungkin mengalami kebangkitan kalau tidak terlebih dahulu saudara mengalami yang namanya kematian. Nah, sekarang memahami kebenaran ini membuat salib menjadi sangat masuk akal. Oke. Saya ulang. Memahami kebenaran ini bahwa yang Tuhan janjikan itu adalah kebangkitan, bukan kehidupan. Maka ini akan membuat salib menjadi sangat masuk akal. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ketidakpahaman akan kebenaran ini membuat orang percaya pasti mengalami kekecewaan terhadap Tuhan. Nah, saya melihat hari-hari ini banyak berjumpa dengan orang-orang yang sedang dalam masalah besar. Dan waktu mereka sedang mengalami masalah besar, masalah keluarga, masalah karier, masalah bisnis, masalah pelayanan, dan semua itu sangat-sangat berat. Dan ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah yang berat itu, kita langsung bertanya, di mana Tuhan? Karena kita berharap bahwa Tuhan itu segera menyatakan pertolongannya kepada kita. Dan yang aneh, waktu kita mengharapkan pertolongannya, sepertinya pertolongannya kok nggak kunjung datang. Nah, itu sebabnya Roh Kudus singkapkan kepada saya bahwa ternyata yang Tuhan janjikan itu bukan kehidupan, tetapi yang Tuhan janjikan adalah kebangkitan. Nah, coba saudara lihat ini. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18, perhatikan ya. Di dalam surat 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata bahwa sebab, apa saudara? Pemberitaan tentang salib memang adalah, apa saudara? Kebodohan. Salib itu bicara penderitaan. Salib itu bicara kematian. Nah, bagi orang dunia, kematian, penderitaan itu satu kebodohan. Itu sebabnya 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18 berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saya renungkan kata itu. Hari ini, apa saudara sedang mengalami pengalaman-pengalaman kematian? Dalam tanda petik. Penderitaan-penderitaan yang membuat kita seperti mau mati rasanya. Ada satu hal yang Tuhan singkapkan kepada saya yang membuat saya geleng-geleng.
Ini adalah tulisan dari Paulus. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kenapa saya pilih gambar ini? Supaya ayat ini lebih hidup. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Tuhan. Bukankah ini orang karismatik? Kita orang-orang karismatik mementingkan pentingnya pengenalan akan Tuhan. Dan inilah yang juga dirindukan oleh Paulus. Dia berkata bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa, apa saudara? Kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Saya agak pusing waktu saya baca ayat ini. Harusnya banyak orang Kristen cuman hanya comot ayat ini, yaitu dalam ayat yang pertama, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Tetapi kalimat selanjutnya menurut saya horor loh. Ayat ini berkata yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan karakternya. Itu yang banyak orang Kristen inginkan. Saya ingin supaya hidup saya makin serupa Yesus dalam karakter Yesus. Tapi coba lihat apa yang Paulus rindukan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana, apa saudara? Aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saya mau tanya, ada yang berani punya kerinduan ayat ini? Kematian Yesus itu horor loh saudara. Kematiannya bukan kematian yang enak. Itu sebabnya waktu saya baca ini saya geleng-geleng. Saya bilang apa dasar dari kegilaan dari Rasul Paulus? Kenapa dia bilang yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan kematiannya? Apa dasar dari kegilaan dari Rasul Paulus? Menurut saya gila loh saudara. Kalau saya suruh pilih, mau gak serupa dengan kematian Yesus? Sorry, saya gak mau. Tapi apa yang membuat orang yang satu ini pengen menjadi serupa dengan kematian Yesus? Jawabannya adalah ayat 11 dalam Filipi 3. Supaya, apa saudara? Aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya tidak tahu saudara bisa menangkap ini atau tidak. Tapi nanti sebentar saya akan jelaskan kisah-kisahnya. Saya yakin saudara akan lebih clear. Tapi saudara perlu paham bahwa Tuhan itu tidak pernah menjanjikan kehidupan. Yang dia janjikan adalah kebangkitan. Yang menjadi masalah, kalau dia menjanjikan kebangkitan, berarti itu akan dicapai hanya lewat kematian. Hari ini, saya banyak jumpa dengan orang Kristen yang justru menghindari kematian. Saya tidak bilang bahwa kita bunuh diri rame-rame, bukan itu maksud saya. Tapi kita menghindari dan melarikan diri dari pengalaman-pengalaman kematian. Karena seringkali yang kita rindukan adalah kehidupan, padahal yang Tuhan janjikan adalah kebangkitan. Nah sekarang, contoh orang-orang yang mengalami pengalaman kematian sebelum kebangkitan mereka. Contohnya, masih ingat kisah ini? Masih ingat kisah ini? Jadi sekarang, waktu saya menjelaskan ayat ini, sekarang saudara jadi sadar. Kenapa sepertinya Tuhan ngulur-ngulur waktu nolong saudara? Karena Dia mau membawa saudara pada pengalaman kematian. Supaya Dia bisa bangkitkan saudara. Oke? Semakin lama saudara menghindari kematian, semakin lama saudara mengalami yang namanya kebangkitan. Coba lihat. Satu kali Maria dan Marta mengirim utusan untuk mencari Yesus. Tujuannya adalah segera mendatangkan Yesus ke Betania. Karena Lazarus sedang dalam kondisi sakit yang parah. Mereka berharap bahwa begitu Yesus datang, begitu Yesus tiba, Yesus itu kan sakti. Yesus itu kan punya kuasa. Itu sebabnya apa yang terjadi, mereka berharap bahwa Yesus itu menyembuhkan penyakit yang dialami oleh Lazarus. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat kisahnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ayat 14 sampai ayat 15, ayat 17. Coba perhatikan. Namun akhirnya apa yang terjadi, kita tahu kisahnya.
bahwa utusan itu ketemu sama Yesus. Ketemu sama Yesus dan utusan ini menyampaikan Yesus segera datang ke Betania secepat mungkin. Karena Lazarus sedang sakit keras. Oke. Lalu apa yang terjadi? Namun ayat yang ke-6, setelah didengarnya bahwa apa saudara? Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Berarti sebetulnya Yesus bisa datang ke Betania waktu itu. Tapi dia sengaja tidak datang. Berarti dengan kata lain dia sengaja tidak menyembuhkan Lazarus. Saudara baca sesuatu? Kelihatannya jahat banget ya. Tapi ingat, Tuhan itu ingin membuat kita mengalami yang namanya kebangkitan. Karena dia ingin memberikan kebangkitan buat kita, maka dia izinkan kita mengalami yang namanya kematian. Dan ini gak enak. Nah, lihat ayat selanjutnya. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Lalu apa yang terjadi? Ayat yang ke-14. Lalu akhirnya singkat cerita Yesus pergi ke Betania. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang kepada murid-muridnya, Lazarus apa saudara? Sudah mati. Ayat yang ke-15 dari Yohanes pasal 11. Tetapi syukurlah apa saudara? Aku tidak hadir pada waktu itu sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Dan ayat yang ke-17, kalau saudara perhatikan dari Yohanes pasal yang ke-11, maka ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah apa saudara? 4 hari berbaring di dalam kubur. Hari ini, saudara pernah mengalami pengalaman apa yang dialami oleh Lazarus? Kita udah doa mati-matian. Sepertinya Yesus sengaja ulur-ulur waktu. Bukankah itu menyakitkan? Kita bilang, di mana Tuhan? Tuhan sayang sama saya enggak sih? Kita akhirnya terus mempertanyakan kebaikan Tuhan. Karena kita tidak mengerti bahwa yang Tuhan janjikan adalah kebangkitan. Kalau saudara nggak ngerti ini, pasti saudara kecewa sama Tuhan. Karena saudara bilang, katanya Yesus juru selamat. Harusnya dia selamatkan saya dong. Tapi seperti kenapa dia tidak selamatkan saya? Sederhana, karena yang Tuhan janjikan bukan kehidupan, tapi yang Tuhan janjikan adalah kebangkitan. Nah, masalahnya adalah mengapa Tuhan bekerja sepertinya sangat terlambat. Saudara pernah mengalami titik itu? Saudara pernah mengalami sebuah pengalaman di mana sepertinya Tuhan itu sangat terlambat? Simple. Karena ternyata dia sedang mengerjakan kebangkitan dalam hidup saudara. Dan tidak akan pernah ada kebangkitan sebelum saudara mengalami pengalaman yang namanya kematian. Nah, yang menjadi masalahnya adalah apa sih yang sebenarnya dia nantikan? Tadi kan dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Apa sih yang ditunggu? Mau tahu nggak yang gak enak? Yang Yesus tunggu adalah kematian dari Lazarus. Yesus pastikan Lazarus mati dulu, baru dia datang. Kalau Yesus datang cepat, maka Lazarus sembuh, tidak mengalami kematian. Itu sebabnya dia tidak akan mengalami yang namanya kebangkitan. Sejak saya ngerti ini, pemahaman ini menjadi kacamata saya dalam memandang Tuhan. Dan semuanya akhirnya jadi masuk akal. Kenapa dia izinkan penderitaan? Kenapa dia izinkan kehancuran-kehancuran terjadi dalam hidup kita? Padahal dia sebetulnya bisa cegah untuk kita nggak ngalami itu. Karena ternyata fokusnya adalah bukan kehidupan, tapi fokusnya adalah kebangkitan. Sekarang, apa sih yang sebenarnya Tuhan nantikan dari kita? Masih ingat kisah ini? Di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 3-4, kisahnya adalah saat itu Yesus diundang bersama dengan Maria di sebuah perkawinan di Kana. Alkitab katakan kalau kita lihat di dalam Yohanes 2 ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka apa saudara? Kehabisan anggur. Aneh nggak? Coba perhatikan. Kalau saudara baca ayat harusnya cermat.
Sebenarnya situasinya saat itu mereka sebetulnya belum kehabisan, baru kekurangan. Nah cuma masalahnya Maria saat itu pasti dia sedang mengantisipasi. Jangan tunggu habis dulu baru datang sama Yesus. Itu sebabnya dia segera bergegas pergi menjumpai anaknya yaitu Yesus. Dan bilang begini, mereka kehabisan anggur. Nah tujuan daripada Maria adalah untuk mendorong Yesus segera melakukan mujizat. Betul gak itu? Pertanyaan saya. Yesus lakukan mujizat gak? Tidak. Alkitab berkata, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba? Pertanyaan saya, apa yang membuat saat Yesus melakukan mujizat belum tiba? Menurut saya, dia tunggu anggurnya habis. Saudara paham? Waktu Maria ngomong itu, anggurnya baru kurang. Maria segera mendesak Yesus untuk lakukan mujizat. Tapi ingat, Yesus selalu bekerja dengan kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan menuntut air anggur itu habis dulu. Dan terbukti kalau saudara baca kisahnya, Alkitab katakan ada jeda waktu antara dia bilang saatku belum tiba. Masih ingat itu? Nggak dicatat mungkin berapa menit, berapa jam, kita nggak tahu. Tapi ada satu selang waktu di mana Yesus mulai berkata kepada pelayan-pelayan itu, sekarang cedoklah, sekarang isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Tapi ada selang waktu, ada jeda waktu. Nah tafsiran saya, apa yang lagi ditunggu Yesus? Menurut saya, habisnya air anggur. Pertanyaannya, kenapa ditunggu air anggur itu habis dulu? Kalau belum habis, kuasa Tuhan tidak nyata, saudara. Oh, dicampur air rupanya. Nah hari ini, sadarkah saudara, saudara sedang teriak-teriak sama Tuhan dalam doamu. Bahkan ditambah puasa. Untuk meminta Tuhan Yesus segera menolongmu. Tapi sepertinya Tuhan mengulur waktu dalam menyatakan pertolonganmu. Simple, apa sih yang sebetulnya dia tunggu? Habisnya kekuatan kita. Coba saudara lihat ini. Sadarkah saudara bahwa dibutuhkan waktu 40 tahun untuk membunuh kepercayaan diri seorang yang bernama Musa? Saya ulang ya. Dibutuhkan waktu 40 tahun untuk Tuhan itu membunuh kepercayaan diri seorang yang bernama Musa. Dari mana saya tahu? Masih ingat kisah ini? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22 sampai 25, Alkitab katakan, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia, tolong ya perhatikan yang saya garis bawahi, ia yaitu Musa berkuasa dalam perkataan dan berkuasa dalam apa? Perkataan dan perbuatan. Berarti orang ini punya power loh saudara. Ini bukan orang sembarangan. Pangerannya Fir'aun. Dia punya power sebetulnya. Lalu apa yang terjadi? Ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya. Loh, kalau kita baca di dalam bahasa Indonesia sepertinya, oh tiba-tiba kok ada kepengenan. Padahal ternyata di dalam terjemahan bahasa Inggris Amplified Bible digunakan kata it came to his heart. Berarti kalau it came to his heart itu timbul dari dalam atau timbul dari luar? Dari luar. Apa ya maksudnya? Tuhan tuh panggil dia. Tuhan itu membangkitkan kerinduan untuk membebaskan bangsanya dari tanah perbudakan. Nah kalau saudara perhatikan, apa respon Musa? Pada waktu ia berumur 40 tahun timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu apa saudara? Ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Perhatikan ya. Dia dapat panggilan dan dia responi panggilan itu dengan kekuatan dirinya. Dari mana kita tahu kalimat selanjutnya? Pada sangkanya, apa saudara?
Saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Kalau saudara perhatikan, itu blunder. Akhirnya singkat cerita, Musa melarikan diri dari Mesir. Dan akhirnya dia tinggal di Taman Mertua Indah selama 40 tahun. Dari seorang yang punya kuasa luar biasa. Butuh 40 tahun untuk menghabisi kepercayaan dirinya. Sekarang pertanyaan saya, kapan Tuhan bisa pakai dia? Coba lihat ini. Tadi saya katakan apa saudara? Dibutuhkan waktu 40 tahun untuk Tuhan tuh membunuh kepercayaan diri seorang yang bernama Musa. Saya nggak tahu butuh berapa tahun untuk Tuhan membunuh kepercayaan diri saudara. Sampai akhirnya kita udah habis-habisan dan kita udah sangat tidak percaya diri. Coba lihat ini. Di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Tuhan jumpai dia. Aneh. Coba perhatikan. Saya berharap saudara nangkap ini. 40 tahun dia tinggal di Taman Mertua Indah. Enggak ngapa-ngapain, cuman hanya jadi gembala. Masih ingat itu? Pertanyaan saya, kenapa Tuhan gak datangi dia di tahun ke-10? Kenapa Tuhan gak datangi di tahun ke-20? Katanya 40 tahun tuh kayak buang-buang waktu tuh. Kenapa Tuhan gak datangi Musa di usia di 30 tahun dia tinggal di mertuanya? Enggak. 40 tahun kemudian Tuhan mulai datangi dia. Tuhan mulai ingatkan lagi panggilannya. Nah, pertanyaan saya, sadarkah saudara di titik ini Tuhan sedang membangkitkan panggilan Musa? Lihat ini saudara. Saudara lihat. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah. Perhatikan ayat ini. Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Waktu pertama dia dapat panggilan Tuhan. Dia ngerasa yakin. Itu sebabnya dia melakukan dengan caranya sendiri. Dengan kekuatannya sendiri. Dengan dia membunuh seorang Mesir yang sedang menganiaya bangsanya. Tapi kalau saudara perhatikan waktu Tuhan datangi dia, terus responnya apa? Responnya, ini bukan orang percaya diri, ini orang minder. Siapa aku? Dan kalau saudara perhatikan, Keluaran 3, Keluaran 4, itu eyel-eyelan kalau orang bilang, antara Tuhan sama Musa. Tuhan bilang, aku pilih kamu, aku suruh kamu balik ke Mesir. Pimpin umatku keluar dari tanah perbudakan. Tapi dia responis, perhatikan. Siapa aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun. Dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayat yang ke-10 dari Keluaran pasal 4. Lalu kata Musa kepada Tuhan. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Pertanyaan saya. Apa benar dia gak pandai bicara? Saudara masih ingat tadi yang saya garis bawahi? Dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Itu Musa 40 tahun lalu yang sangat percaya diri. Lihat ini. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu ini pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Lalu apa yang terjadi? Tuhan terus kuatin dia. Tuhan desak dia. Lalu responnya apa yang terjadi dalam ayat yang ke-13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Sampai Tuhan tuh jengkel loh sama dia. Pertanyaan saya. Sadarkah saudara? Bahwa Tuhan sedang membangkitkan panggilannya. Makanya saya selalu katakan gini. Kalau saudara ngerasa siap, sebetulnya saudara itu belum siap. Tapi justru ketika saudara berkata, Tuhan saya gak siap. Disitulah sebetulnya saudara siap. Ketika saudara merasa siap, saudara meresponi dengan kepercayaan dirimu misalnya. Padahal ternyata sebetulnya Tuhan tidak akan pernah bisa memakai orang yang masih pakai kekuatannya. Ingat, yang Tuhan janjikan bukanlah kehidupan, tapi yang Tuhan janjikan adalah kebangkitan. Ini penting untuk kita pahami. Ternyata dibutuhkan waktu 40 tahun untuk Tuhan untuk membunuh kepercayaan diri yang namanya Musa. Pertanyaan saya, saudara sadar nggak bahwa kepercayaan dirimu sedang dihabisi Tuhan hari-hari ini? Saya ngerasa iya. Kepercayaan diri saya sedang dirontokin.
Cek kaca, ini sekolah Tuhan buat saya, beneran ya. Kepercayaan diri itu dirontokin habis, sampai tidak ada lagi kepercayaan diri. Hari-hari ini ada satu kabar baik. Tuhan sedang membunuh kepercayaan dirimu. Karena sebelum kepercayaan dirimu dibunuh, kau tidak akan pernah bisa percaya sama Tuhan. Kepercayaan akan dirimu mesti berakhir. Karena sebelum engkau berhenti percaya diri, kau tidak akan pernah bisa percaya Tuhan. Saya akan tunjukkan kisah berikutnya. Dibutuhkan 40 tahun untuk Tuhan membunuh kepercayaan diri seorang yang bernama Musa. Tuhan datangi dia ketika semuanya udah habis. Udah gak ada lagi kepercayaan diri yang tersisa. Yang ada cuma minder. Tapi Tuhan bilang, kamu siap. Aku bangkitkan kamu. Dan terbukti dia kembali ke Mesir. Dan akhirnya dia bawa bangsanya keluar. Kita akan belajar dari tokoh kedua. Dibutuhkan waktu selama 25 tahun untuk Tuhan membunuh upaya diri yang namanya Abraham. Saudara masih ingat? Tuhan beri janji kepada Abraham untuk dia punya keturunan. Masih ingat peristiwa itu? Coba saudara perhatikan. Di dalam Kejadian pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Lihat ayat ini. Ketika Abraham dan Sarah mendapat janji Tuhan itu. Ingat. Mereka berupaya dengan kekuatannya loh saudara. Lihat ini. Di dalam Kejadian pasal 16 ayat yang pertama ayat yang kedua. Adapun Sarai istri Abram itu apa saudara? Tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan. Orang Mesir Hagar namanya. Dan ayat 2 berkatalah Sarai kepada Abraham. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Apa saudara perhatikan? Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Lalu lahirlah Ismail. Coba saudara perhatikan ya. Tuhan kasih janji. Dia responi pakai upaya diri loh. Dia langsung putar otak. Oh karena saya mandul. Di budaya saat itu, budak itu bisa ditiduri oleh tuannya. Dan nanti begitu lahir anak, maka itu akan diakui oleh sang tuan daripada budak itu. Itu budaya Timur Tengah waktu itu. Jadi Sarah waktu itu mereka-reka dengan kekuatannya. Oh kayaknya gini, ingat masih ada upaya diri. Dan terbukti hasilnya jadi blunder. Saudara pernah nyadari? Berapa banyak pernyataan-pernyataan Tuhan, janji-janji Tuhan kita responnya pakai kekuatan daging. Hati-hati loh saudara kalau saudara dapat nubuatan. Seringkali waktu kita dapat nubuatan, dapat janji Tuhan yang luar biasa. Kita langsung mencoba menggenapi nubuatan itu pakai kekuatan kita, pakai cara kita, pakai waktu kita. Padahal ternyata Tuhan mau genapi itu dengan kekuatannya dan tidak dengan kekuatan kita. Apa yang kita bisa pelajari dari Abraham? Di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang pertama. Ketika Abraham berumur 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya. Akulah Allah, apa saudara? Yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saya belajar sesuatu. Aneh. Kenapa Tuhan tidak menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah El Shaddai waktu umur Abraham 75? Aneh itu. Tuhan datangi Abraham dan dia bilang begini, akulah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Justru ketika umur Abraham udah 99 tahun. Pertanyaan saya, kenapa sampai Tuhan tunggu usia 99 tahun? Nah, jawabannya di sini. Di dalam Ibrani pasal 11, ayat 11 sampai ayat yang ke-12, perhatikan ini. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh, apa saudara? Kekuatan. Untuk apa? Menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ayat 12. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah, apa saudara? Mati pucuk.
terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Apa yang aneh? Tuhan tuh ngasih kekuatan. Nunggu sampai Abraham itu mati pucuk. Kata mati pucuk di dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata as good as dead. Satu kali saya pernah tanya, waktu saya ada di Australia, saya pernah tanya kepada guru bahasa Inggris waktu itu dan saya bilang gini, as good as dead itu apa sih? Kok kayaknya membingungkan ya. Terus dia bilang begini, saya masih ingat namanya Bobby. Bobby itu menjelaskan kepada saya, dia bilang gini, as good as dead adalah gini. Kamu melihat keadaan seseorang yang kamu pikir itu hidup tapi ternyata mati. Dipikir mati ternyata masih hidup. Berarti itu dalam kondisi sudah tidak mampu lagi menolong Tuhan. Tuhan tunggu sampai dia mati pucuk. Baru Tuhan datangi dia dan berkata, Akulah Allah El Shaddai. Aku akan memberi kekuatan kepadamu. Dan di titik itu, engkau akan melahirkan anak perjanjian. Saya tidak tahu saudara bisa menangkap hati Tuhan ini atau tidak. Tuhan itu justru sedang berupaya membangkitkan saudara. Itu sebabnya dia tidak mencegah kematian saudara. Kapan Tuhan itu datang? Waktu kematian. Jadi kalau belum mati, dia sengaja tinggal lebih lama. Saudara sadar, kapan kita ngalami kuasa Tuhan yang sempurna? Ketika upaya diri udah habis. Ketika kepercayaan diri udah habis. Pertanyaan saya, pernahkah saudara sadar? Kalau kepercayaan diri belum habis, terus Tuhan tolong, maka dagingmu yang akan ngerasa besar. Saya ulang. Kenapa Tuhan tuh harus nunggu kepercayaan dirimu tuh habis dulu? Supaya ketika Tuhan nyatakan diri, tidak ada tempat buat kesombongan. Engkau akan sadar diri cuma bilang, ini memang Tuhan. Bukan saya. Hari ini. Kalau saudara ngerti ini, saudara punya kacamata baru di dalam memandang Tuhan. Nanti saya jelaskan selanjutnya. Oke, di sini saudara belajar. Jadi Tuhan tuh ngasih SMS sama saudara, tahu nggak? Makanya dibuka dan dibaca. Mau tahu nggak kalau dibuka SMS-nya apa? Ditunggu matinya. Jadi kalau SMS itu dibuka, ditunggu matinya. Karena dia tidak akan datang sebelum kematian tiba. Kenapa? Karena misinya adalah kebangkitan. Kalau fokus saudara pada kehidupan, justru saudara akan menghindari kematian. Tapi kalau fokus saudara pada kebangkitan, saudara tidak takut sama yang namanya kematian. Jelas saudara? Belajar sesuatu ini penting? Oke, sekarang saya lanjut. Masalahnya adalah pengalaman salib harus dan selalu mendahului pengalaman kebangkitan. Makanya Tuhan izinkan kita dan Tuhan haruskan kita untuk memikul salib. Karena salib-salib yang Tuhan beri dalam hidup kita adalah untuk mematikan diri kita. Mematikan kesombongan kita. Membantikan kekuatan kita. Mematikan kepercayaan diri kita. Sampai benar-benar habis semua. Di titik itu Tuhan baru bisa bangkitin kita. Makanya selama saudara gak nyerah, masih terus berupaya, Tuhan akan sabar dalam menanti kematianmu. Tuhan itu sabar loh. Untuk menghabisi kepercayaan diri Musa. 40 tahun loh saudara. Kalau kita baca, kita bilang gini, buang-buang waktu 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Tapi masalahnya, saudara bisa bayangin, Musa ini bukan orang sembarangan. Untuk ngosongkan seorang yang namanya pangeran, yang punya kuasa perkataan dan tindakan, itu butuh 40 tahun sampai akhirnya dia benar-benar habis gak punya percaya diri. Waktu Tuhan bilang ini, udah habis nih orang. Dia datangi lagi dan dia bilang, aku pilih kamu. Terus Musa bilang, kayaknya Tuhan salah pilih deh. Kenapa mesti saya? Masih ingat saudara? Tuhan tidak butuh kekuatanmu, karena dia yang mau pakai adalah kekuatannya dalam dirimu. Tuhan sama sekali tidak butuh kemampuanmu,
Karena yang dia butuhkan adalah tubuhmu, di mana dia bisa menyatakan dirinya lewat tubuh hidupmu. Saya berharap pengalaman salib harus dan selalu apa saudara? Mendahului pengalaman kebangkitan. Nah, bagaimana dengan ayat ini? Bagaimana dengan ayat ini? Roma pasal 6 ayat yang kelima. Roma pasal 6 ayat yang kelima. Sebab, apa saudara? Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga, apa saudara? Menjadi satu dengan apa yang sama dengan... Jadi sekarang saudara ngerti nggak? Kenapa Paulus itu seperti orang gila? Dia bilang, ya aku kehendakilah mengenal dia. Dan aku menjadi sama dengan kematiannya. Kita bilang, ini keblinger nih orang. Gila, masa sih pengen sama dengan kematian Yesus? Karena fokusnya bukan pada kematiannya. Fokusnya pada kebangkitannya. Nah, saudara perlu paham bahwa ternyata kekristenan itu harus dipahami dengan utuh. Mengapa? Saya melihat bahwa hari-hari ini ada banyak orang Kristen justru tidak memahami hal ini. Kita jadi Kristen karena pengen diberkati. Kita jadi Kristen pengen semuanya jadi mulus, semuanya dipermudah. Disitulah akhirnya kita gigit jari dan kita kecewa. Saudara pernah gak dengar orang yang curhat sama saudara dan bilang gini, kenapa semakin saya sungguh-sungguh sama Tuhan kok hidup jadi tambah susah? Pernah dengar kalimat itu? Emang kalau semakin dekat sama Tuhan maka semuanya jadi mudah? Kenapa semuanya dibikin susah? Karena Tuhan sedang membunuh kepercayaan dirimu, kesombonganmu. Karena dia ingin sekali untuk membangkitkan hidupmu. Saudara baca sesuatu? Terima kasih untuk pengalaman salib. Saya lanjutkan. Dunia masalahnya memandang pengalaman kematian sebagai kekalahan, memalukan, dan direndahkan. Ingat, pemberitaan tentang salib itu kebodohan buat dunia. Tapi itu kekuatan Allah bagi orang yang percaya. Aneh kan? Nah, masalahnya adalah kenapa kita perlu memahami hal ini? Karena dunia memandang pengalaman kematian sebagai apa? Kekalahan, memalukan, dan direndahkan. Saudara pernah nyadari bahwa Yesus sepertinya dipermalukan, dikalahkan dengan sangat telak? Itu dipermalukan secara total. Nah, kalau saudara fokusnya kepada pengalaman salib itu tidak enak. Nah, nanti saya akan jelaskan kepada saudara bagaimana punya perspektif yang benar. Waktu saya merenungkan kebenaran ini, sekarang saya baru ngerti apa yang pernah diucapkan oleh seorang teolog bernama Dietrich Bonhoeffer. Saat Yesus memanggil kita, dia memanggil kita untuk mati. Ayo renungin. Selama ini kan kita bilang, saya jadi Kristen supaya pengen hidup, Pak. Oke. Tapi kehidupan yang seperti apa? Nanti saya akan jelaskan kehidupan yang seperti apa. Waktu saya renungkan pewahyuan ini, saya baru ngeklik kalau orang bilang sama apa yang dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer, bahwa saat Yesus memanggil kita, dia memanggil kita untuk apa saudara? Mati. Nah, kalau saudara nggak memahami ini, saudara jadi bingung. Gila, bener tah dia panggil kita untuk mati? Simple. Dia panggil dirimu untuk mati supaya dia bisa membangkitkan dirimu. Itu masalahnya. Sekarang saudara paham? Ayat ini jadi sekarang lebih hidup, lebih jelas. Lukas pasal 9 ayat 23 sampai 24. Katanya kepada apa saudara? Mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa saudara? Menyangkal dirinya, memikul salibnya. Salib itu bukan aksesoris loh. Ini alat kematian loh. Salib yang dimaksud Yesus itu bukan kalung yang saudara sedang kenakan di leher saudara. Itu bicara tentang alat untuk mengeksekusi mati. Dan kalau saudara perlu paham, salib itu beda sama penggal. Salib itu orang itu disiksa berjam-jam sampai meregang nyawa itu karena tetanus. Dalam kondisi darah habis, hancur itu, kalau orang bilang disalib, hukuman matinya cara disalib itu paling menakutkan. Karena itu lama penderitaannya. Saudara sadar nggak ikut Tuhan itu menderita? Apa yang menderita? Daging saudara. Ego saudara. Menderitanya minta ampun. Tapi kenapa Tuhan izinkan kau menderita? Karena Tuhan ingin membangkitkan saudara. Lihat ayat selanjutnya.
Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Setiap hari identik dengan penyangkalan diri. Mati terhadap diri sendiri. Perhatikan kata ini. Dan mengikut aku. Karena barang siapa, apa saudara? Sekarang baru saja saudara ayat 24 lebih masuk akal. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, menghindari kematian, ia justru akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Setelah saya coba compare dalam terjemahan The Message, digunakan kata, ada satu kalimat yang memberkati saya, digunakan kata, don't run from suffering. Embrace it. Wow. Don't run from suffering. Saya berharap ini jadi ngerema buat kita. Saya enggak bilang kita cari penderitaan, itu namanya konyol. Penderitaan itu nggak butuh diundang. Pasti datang. Muka-mukanya sedang menderita kok ini. Gak butuh diundang, terus bikin email, tolong datanglah penderitaan, gak butuh, gak perlu. Tuhan akan kirim penderitaan. Penderitaan yang dimaksud bukan karena kebodohan kita lah ya. Penderitaan yang dimaksud bukan karena ketidaktaatan kita ya. Tapi penderitaan yang di luar kendali kita. Dimana kita ngerasa, saya sudah benar, tapi kenapa kok semuanya gak benar? Saya sudah coba benar, tapi kenapa kok semuanya gak mulus? Ingat baik-baik. Seringkali Tuhan izinkan mendesain kehidupan jadi tambah berat, tambah sulit. Sehingga di titik itu dia punya agenda untuk membunuh kita. Supaya dia bisa membangkitkan hidup kita. Yang memberkati saya adalah kata don't run from suffering. Jangan lari dari penderitaan. Embrace it. Embrace itu apa ya? Embrace itu apa ya? Merangkul. Menerima dengan jiwa besar. Embrace it. Apa itu? Suffering. Saudara sadar? Penderitaan yang lagi kita alami adalah upaya Tuhan untuk membunuh keakuan kita. Tapi waktu Tuhan berupaya membunuh keakuan kita, justru kita lari dari itu. Masih ingat pengalaman Hagar? Dia ditindas oleh nyonyanya. Waktu dia larikan diri dari nyonyanya, dia ketemu sama malaikat Tuhan. Oke? Masih ingat peristiwa itu? Waktu ketemu dengan malaikat Tuhan, saya mau tanya, kalau saudara jadi Hagar, ketemu malaikat kira-kira senang atau enggak? Senang. Karena otomatis saudara pasti berkata, ini pertolongan. Tapi saudara mau tahu apa kata malaikat itu? Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Itu pertanyaannya aja udah gak enak tuh. Hagar, hamba Sarai, Tuhan ingetin statusnya. Dari mana datangmu, kemana pergimu? Hagar ini polos, jujur. Aku melarikan diri dari Tuhanku. Saya mau tanya, apa jawaban malaikat itu? Kembalilah kepada nyonyamu. Lihat Alkitab saudara, kalimat ini yang gak enak. Biarkan dirimu ditindas olehnya. Kalau saya jadi Hagar, itu malaikat saya usir, saya tengking. Dan saya bilang, ini setan. Ini setan pasti. Mana ada malaikat bilang, saya suruh balik untuk ditindas. Lihat kata-kata saya. Tidak ada janji kalau pulang itu Sarah tuh bertobat loh. Gak ada janji. Ada janji? Nah saya mau tanya, kalau saudara jadi Hagar, enak gak itu? Gak enak. Beda ceritanya kalau malaikat itu bilang gini, pulang, saya sudah membuat tuanmu itu bertobat. Nanti kamu dibaikin. Enggak. Alkitab berkata, biarkan dirimu ditindas olehnya. Nah kenapa sepertinya Tuhan tidak fair? Kenapa Tuhan tidak adil? Saya mau katakan, dengar baik-baik. Di dalam proses pembunuhan, tidak ada unsur keadilan. Saudara sering kali bilang gini, gak fair kok. Saya mau katakan sama saudara, di dalam proses pembentukan tidak ada yang namanya keadilan. Kalau adil, gak mati-mati masalahnya saudara. Apa yang luar biasa dengan kebangkitan? Saya mau tutup dengan ini. Apa yang luar biasa dengan kebangkitan? Tadi
Saya berharap sekarang saudara lebih jelas ya. Di pertamanya tadi agak berat. Maksudnya apa nih? Tuhan itu tidak pernah janjikan kehidupan. Dia janjikan kebangkitan. Nah mungkin saudara bilang, kenapa ya? Kenapa dengan kebangkitan? Apa yang luar biasa dengan kebangkitan? Nah pertanyaannya, sebelum saya tunjukkan satu ayat kepada saudara, timbul pertanyaan. Mengapa Yesus tidak melarikan diri dari salib? Masih ingat peristiwa itu? Dia sebetulnya bisa nggak menghindar? Bisa. Di Getsemani dia sebetulnya bisa melari sebetulnya. Dia bisa. Tapi pertanyaan saya, kenapa dia tidak menghindari salib? Dia bisa lari dari salib, tapi kenapa dia embrace salib itu? Dia nggak lari dari penderitaan. Justru dia hadapi penderitaan. Aneh. Dan yang aneh lagi adalah selanjutnya, mengapa Bapak tidak mengintervensi Golgota? Saya mau tanya sama saudara, Yesus punya kuasa enggak? Punya. Kuasa yang dimilikinya mampu nggak membuat dia menghindari salib? Sangat mampu. Kalau dia pakai kuasanya, nggak ada satu orang pun yang bisa dekat sama dia loh. Nggak ada. Itu kalau bisa nempelengin Yesus, itu bisa makus Yesus, itu karena Yesus nggak gunakan kuasanya. Nah kenapa kuasanya tidak digunakan? Simple. Karena fokusnya pada kebangkitan. Kristen akhir zaman justru memakai kuasa untuk menyediakan salib dalam hidupnya. Saya mau katakan kepada saudara, kuasa Tuhan diberi bukan untuk meniadakan salib dalam hidupmu. Saudara mau tahu nggak cita-citanya Tuhan itu? Membunuhmu. Itu kata-katanya nggak enak ya. Cita-cita Tuhan itu membunuhmu. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah bisa membangkitkanmu sebelum kau mengalami yang namanya kematian. Kematian yang dimaksud bukan kematian secara fisik ya. Tapi kematian secara ego. Nanti saya berharap saudara jadi nggak salah paham. Di mana keakuan kita sedang dibunuh oleh Tuhan. Saudara sadar nggak bahwa kesombongan kita sedang dipermalukan habis sama Tuhan? Makanya saya selalu bilang, kalau Tuhan sedang merendahkan dirimu, tidak ada seorang pun yang bisa meninggikan. Hari-hari sedang direndahkan, nikmati itu. Karena berarti saudara sedang mengalami yang namanya pengalaman kematian. Melarikan diri dari kematian membuat saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya kebangkitan. Selanjutnya, saudara sadar sekarang bahwa kematian adalah pintu gerbang atau pintu masuk menuju kehidupan yang Tuhan janjikan bagi kita? Dari mana saya tahu? Masih ingat ayat ini? Sekarang saudara baru lebih ngeh dengan ayat ini. Kenapa Yesus tidak menghindari salib? Kenapa Bapa tidak mengintervensi anaknya dianiaya, dipermalukan, lalu Bapa akhirnya menurunkan malaikatnya dan akhirnya Yesus benar-benar dibela dengan luar biasa sehingga akhirnya Yesus nggak perlu dipermalukan seperti itu. Simple. Karena fokus dan agenda dari Bapa adalah kematian Yesus supaya ada kebangkitan dalam diri Yesus. Lihat ini, Yohanes 12 ayat 24 berkata apa? Yuk baca sama-sama ayat ini. Siap? 1, 2, 3. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dan mati, ia tetap. Tetapi, jika ia mati, ia akan. Yuk sekali lagi dengan suara lebih keras. Siap? 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saya mau ajak untuk saudara lihat ini. Perhatikan kondisi dan kualitas dari tubuh Yesus sebelum kematian dan sesudah kebangkitan. Masih ingat itu? Sebelum kematiannya, tubuh Yesus dibatasi ruang dan waktu. Masih ingat itu? Kalau dia ada di Yerusalem, dia gak akan pernah mungkin ada di Betania. Tapi waktu Yesus mengalami kematian dan terus dia dibangkitkan, maka tubuhnya adalah tubuh kemuliaan. Tubuhnya tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya mau katakan kepada saudara, kenapa Tuhan inginkan kematianmu? Supaya dia bisa membangkitkanmu. Karena kualitas kehidupan sebelum kematian dan kualitas kehidupan setelah kematian itu berbeda jauh. Hidup yang Tuhan mau saudara miliki itu
bukan kehidupan sebelum kematian, tapi kualitas kehidupan setelah kebangkitan. Coba baca ayat ini. Baca ayat ini baik-baik, lihat ayat ini. 1 Korintus ayat pasal 15 ayat 36, ayat 42 sampai 43. Hai orang bodoh, perhatikan ayat ini. Apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Kita pengen kuat, tapi kita nggak pengen lewati kelemahan. Kita pengen kemuliaan, tapi kita nggak pernah pengen mengalami yang namanya kehinaan. Kita sangat menginginkan ketidakbinasaan, tapi kita menolak yang namanya kebinasaan. Saya mau tutup dengan ini. Sekarang saudara ngerti tentang pahlawan-pahlawan iman yang dicatat dalam Ibrani 11? Kalau saudara lihat daftar pahlawan-pahlawan iman, oleh karena iman mereka mengalami hal-hal yang spektakuler. Tapi di ayat-ayat terakhir dari pasal 11, ada orang-orang pahlawan iman yang sepertinya kalah. Lihat ayat ini horor menurut saya. Ibrani 11 ayat 35 sampai 38. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya, apa saudara? Disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Saya mau tanya, ada yang mau ayat ini? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Simpson, Abraham, siapa lagi? Musa, tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Tapi ada yang mau ini? Gak ada. Kenapa saudara gak mau ayat ini? Karena saudara gak ngerti rahasianya kebangkitan. Saya berharap saudara lihat ayat ini dan baca baik-baik. Kita akan melarikan diri dari penderitaan jika berfokus pada kehidupan. Tapi kita akan merelakan diri melewati kematian jika kita berfokus pada kebangkitan. Perhatikan, saya baca sekali lagi. Kita akan melarikan diri dari penderitaan jika berfokus pada kehidupan. Kalau fokusmu pada kehidupan, maka engkau akan melarikan diri dari penderitaan. Tapi kalau fokusmu pada kebangkitan, kita akan merelakan diri melewati kematian jika kita berfokus pada kebangkitan. Mengapa ini penting saya sampaikan? Pemahaman akan kebenaran ini akan menghasilkan kehidupan radikal yang siap hidup bagi Tuhan dan rela mati untuk Tuhan. Kalau satu hari ada penderitaan, saudara dipaksa untuk nyangkal Tuhan. Kalau fokusmu pada kehidupan, kau akan sangkal Tuhan. Tapi kalau engkau ngerti, apa sih yang membuat jemaat mula-mula berani mati? Apa sih? Saudara sadar, jemaat mula-mula itu kalau mereka mengambil keputusan untuk jadi murid Yesus, itu jauh dari ketidaknyamanan. Bakal dikejar-kejar, bakal dimusuhin, bakal dibunuh, bakal dianiaya. Tapi kenapa sampai mereka rela? Menjadi Kristen di jemaat mula-mula itu tidak populer. Kalau zaman sekarang jadi Kristen itu tren. Zaman dulu ketika penganiayaan, waktu mereka declare bahwa mereka murid Kristus, habis semuanya. Tapi apa yang membuat mereka bisa rela menderita seperti itu? Simple. Fokusnya pada kebangkitan. Saya selesai. Tapi saya berharap materi ini gak keberatan untuk saudara terima. Tapi yang membuat saudara memandang kebenaran secara utuh.
Ingat, Tuhan tidak janjikan kehidupan. Yang dia janjikan adalah kebangkitan. Saudara sadar, Tuhan sedang membunuh egomu, sedang membunuh kepercayaan dirimu. Dia sedang menghancurkanmu supaya dia bisa membangkitkanmu. Jadi fokusnya bukan pada kematiannya, tapi fokusnya setelah kematian ada kebangkitan. Tuhan tolong saudara, supaya saudara sekarang mulai punya kacamata yang benar. Sebab kalau enggak, saudara bisa kecewa dan pahit sama Tuhan.